صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من علمت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله في أمي وأبي فدعيتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Suara Muslim. Nah, mitra muslim, di podcast Suara Muslim kali ini kita punya tamu istimewa, sebuah grup vokal dari Yogyakarta hadir ke Surabaya untuk menyapa Anda, dan dia punya prestasi yang banyak ya. Salah satu yang fenomenal adalah duetnya bersama salah satu artisnya, Awakening Record. Tahu dong siapa Awakening Record? Labelnya Maher Zain, kemudian juga Irfan Maki, dan sejumlah artis papan atas internasional lainnya. Ini dia tamu kita, Sintesa. Habibi ya Muhammad Ataita bis-salami wal huda Muhammad Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Wow, boleh juga dong tepuk tangan buat diri sendiri. Oke, keren banget ya. Dan ini dia Sintesa. Nama yang keren, nanti juga kita akan cari tahu kenapa sih namanya Sintesa begitu ya. Tapi kenalan dulu nih, satu persatu dari personil Sintesa, siapa saja nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri. Oke, Mas Fikri, boleh dong diceritakan perannya apa nih di grup Sintesa nih? Kalau saya perannya, kalau direkam tanpa mikrofon yang benar itu biasanya, ngapain sih ini? Nah, karena cuma dem. Itu kan nggak masuk sama. Kalau dari situ kayak orang live itu coba. Itu apa tuh istilahnya itu tuh? vokal. Oh, bass vokal. Oke, terima kasih Mas Fikri. Berikutnya. Kalau saya Buve, kalau di Sintesa saya sebagai lead vokal. Lead vokal dan backing vokal, kadang ganti-ganti. Oke, baik, mantap nih. Berikutnya. Ya, saya Chandra kalau di Sintesa sebagai backing vokal. Backing vokal, Mas Chandra. Selamat datang di Surabaya. Berikutnya siapa nih? Saya Erwin, juga di backing vokal juga. Oke, backing vokal juga. Yang terakhir. Saya Yusuf. Saya posisinya di beatbox. Oh, beatbox. Oke, jadi ada bass, ada beatbox, kemudian ada backing vokal, ada lead vokal. Sebenarnya simple juga ya formasinya. Oke, tapi bagaimana bisa menghasilkan harmonisasi yang luar biasa? Itulah tantangannya akapela. Tapi ini memang Sintesa hanya akapela saja ya? Iya. Pasti dong ada pernah permintaan yang harus ada instrumen, harus ada akustik. Apakah kekeh di akapela? Kalau di beberapa situasi ya, biasanya kalau weddingan dulu, yang kalau kita disuruh nyanyi, Mas bisa nyanyi 2 jam nggak gitu kan? Kalau weddingan selama acara itu 2 jam nyanyi. Awal-awal kita pakai itu -1. Oh, -1. Cuma nanti kita selang-seling akapela. Tapi belakangan ini kita menawarkan ya udah 2 jam full, misal 25 lagu kita nyanyi akapela. Wow, keren, dibayangin. Iya, sampai itu kan buat sampai tenggorokannya kering ya. Sampai kering, pas kita sudah selesai mau makan sudah dibawa pergi. Sudah gak kebagian ya. Udah banyak cerita seperti itu. Tapi by the way, kenapa sih namanya Sintesa? Mungkin pertanyaannya agak klise ya, tapi rasanya pendengar podcast Suara Muslim perlu tahu. Sintesa. Ini akrab di telinga kita, pelajaran biologi kayaknya ya. Iya, betul. Kenapa sih Sintesa? Jadi nanti gantian ya, jangan aku terus ini akan awal. Jadi sebenarnya kita bertujuh. Bertujuh. Kemudian karena ini ada event di Surabaya yang 2 itu ndak bisa ikut, ada kegiatan lain. Nah, kita cuma berlima, sebenarnya ada Kais sama Rois. Nah, Fikri, Kais dan Rois ini dulunya bahasanya itu Sintesa batch 1. Senior, bahasanya yang generasi pertama ya.
Nah, waktu itu bersama 2 orang lainnya, ada Aka sama Iksan. Waktu itu kita masih kelas 2 SMP. Kalau sekarang kelas 8. Tahun 2003 di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Oh iya. Nah, waktu itu kita brainstorming nama gitu. Namanya apa nih gitu. Nah, kemudian si Aka ini yang sekarang sudah nggak bareng kita itu ngusulin, ini kan si Kais dari Tegal, kemudian Rois Jogja, Fikri Sleman, Rois Bantul, Fikri Sleman, Aka waktu itu Bantul juga, kemudian Iksan itu dari Kalimantan, kan beda-beda bersatu menghasilkan sesuatu yang bahasanya bermanfaat, maka namanya sintesa dari kata fotosintesis. Fotosintesis itu kan serapan dari akar, semua senyawa atau bahan-bahan yang dimasukkan ke pohon itu membentuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Filosofinya begitu, keren banget ya. Oke. Tapi berapa usia nih sekarang berarti Sintesa nih? Berarti 2023, sekarang 20 tahun. 20 tahun, ini senior banget ya. Kayaknya seangkatan dengan Suara Persaudaraan ya? Atau apa nih? Oh, lebih tua Suara Lebih tua. Oke. Saya dengar Pak Iqmal? Pak Iqmal dan teman-teman itu kelas 5 SD. Ya. Oke. Jadi juniornya Suara Persaudaraan, tapi boleh dibilang, wah ini lumayan legend juga sebenarnya, karena usianya sudah 20 tahun lebih dan masih eksis sampai dengan sekarang. Oke. Apa sih yang dicari dari nasyid sampai eksis seusia 20 tahun? Satu persatu deh, dari Mas Fikri. Ya. Kalau saya dulu sebenarnya cerita dikit dulu, waktu ikut nasyid itu keluarga saya tuh tidak ada background seniman. Seni, nggak ada yang punya jiwa seni. Bahkan bapak saya itu dulu ustadz. Jadi kalau caranya apa ya? Ketika ceramah, anakku gimana kerja jebak. Jadi bilangnya jamaahnya gitu. Jadi almarhum bapak bilang gitu. Jadi waktu itu pemicunya adalah karena kita waktu itu punya impian bahwa nasyid itu harus dikenal. Nasyid itu harus bisa mewarnai, tidak hanya mewarnai pendengar-pendengar yang memang familiar dengan nasyid-nasyid waktu itu, tapi kita juga pengen ranahnya lebih jauh lagi. Bahkan ya ini sedikit cerita, di tahun 2011 itu waktu kita sampai banyak di event-event perlombaan nasional, kan mulai banyak menjaring orang-orang yang ingin dekat dengan kita. Biasanya kalau band kan fanbase gitu ya, kita bikin namanya komunitas, namanya Sintesa Bulu-Bulu di situ. Jadi yang sangat membuat saya sendiri merinding itu waktu itu ada seorang perempuan, ya dia muslim cuma nggak berjilbab, tapi setelah bergabung komunitas itu mendengarkan lagu-lagu Sintesa, dia sampai detik ini saya lihat dia berhijab. Itu luar biasa. Jadi kalau dari saya pribadi, bernasyid itu juga bagian dari dakwah. Ada orang yang memang menjadi perantara hidayah itu lewat jadi ustadz gitu ya. Ada yang melalui jadi motivator begitu. Ada yang melalui jadi guru di sekolah-sekolah. Nah, ini ada juga yang jadi seniman tapi bisa membawa orang itu menjadi wadah hidayah bagi orang lain. Itu luar biasa bagi kalau saya pribadi, karena itu tidak terukur dengan materi sebesar apapun. Maka itu yang menjadi pemicu kalau saya sendiri, kita pokoknya berkarya aja, didengar atau enggak didengar, nanti Allah punya jalan sendiri untuk menyampaikan bahwa syair-syair, kemudian apa ya bahasanya, syiarnya yang untuk mengajak orang kebaikan ini akan sampai kepada pendengar. Oke, baik. Kalau Mas Buffet gimana tuh? Kalau saya dulu SMP itu kan sebenarnya saya punya band, ikut band gitu, terus SMA saya kok pengen nyanyi tapi nggak ada pelatihnya. Kebetulan kenal waktu SMP itu pernah lihat Fatih nyanyi, terus dibilangin kalau ada waktu itu tuh komunitas nasyid pelajar di Yogyakarta. Lah saya join di komunitas tersebut, latihan vokal gitu, terus kok dilalah saya diajakin gabung waktu personilnya Sintesa ada yang banyak keluar, resign, banyak yang resign. Nah terus ya udah sampai sekarang akhirnya. Oke, dan gitu. Enjoy sampai kapan nih mau bernasyid terus nih? Sampai santai ya. Santai ya. Oke, berikutnya. Ya, kalau saya sih emang hobinya nyanyi ya sebenarnya. Hobi nyanyi ya. Dan kebetulan dulu waktu SMA kan ikut Rohis, ada kegiatan nasyid gitu ya. Terus kebetulan Mas Fikri ini salah satu pelatihnya.
dan ya daripada nyanyi yang nggak jelas gitu. Yap. Terus akhirnya di nasyid kok menarik ya, ada akapela gitu tanpa alat musik, dan diajak Mas Fikri gabung Sintesa 2011 sampai sekarang betah gitu sih. Terus kita alhamdulillah ya lanjut aja sih sama teman-teman. Masya Allah ya, emang wajahnya juga udah religius banget ya. Oke, terima kasih Mas Chandra ya. Kemudian berikutnya bagi cerita dong, apa nih obsesinya sehingga selalu bernasyid terus nih? Kalau saya tuh memang dari kecil tuh sudah kenal musik dari bapak saya. Bapak saya pemusik, dari kecil itu sudah kenal alat musik, main-main band kayak Mas Buffet gitu. Sampai pada akhirnya di SMK, saya kan SMK itu kenal dengan nasyid akapela ini. Jadi selama pengalaman saya mencoba untuk main band tradisional juga saya main, sampai akapela ini lebih menarik gitu loh. Jadi kalau waktu band-bandan dulu istilahnya cuma di belakang megang alat, nah sekarang tuh kita bisa sama-sama di depan gitu loh. Dan juga kalau Mas Fikri bilang kan dia bisa menginspirasi orang lain. Kalau saya bisa mendakwahi diri saya sendiri. Jadi selain bermusik, saya juga secara tidak langsung juga membenahi pribadi saya sendiri. Tidak hanya bermusik, tapi saya juga mendapatkan teman-teman yang soleh. Lingkungan ya, itu yang paling berarti. Jadi kan obat hati berkumpul dengan orang soleh seperti teman-teman. Mantap. Itu sih. Oke, terakhir. Mas siapa nih, lupa saya. Mas Yusuf, gimana komentarnya Mas Yusuf? Ya kalau saya ya karena seneng aja sih sama lingkungannya, sama juga hobinya kan memang beatbox ya, dari dulu di komunitas namanya Beatboxing of Jogja, di Bejo. Ya sebelum saya masuk Sintesa kan bukan saya yang beatbox tapi Mas Iksan. Nah terus saya ikut Bejo ya, terus kok diajak Mas Fikri gabung, ya udah saya masuk aja. Ya sampai sekarang saya ya walaupun ada apa namanya lika-likunya kebimbangan antara hukum musik itu, tapi saya tetap ya kelihatannya ya tetap Bismillah lah, istiqomah. Bismillah ya, dan menikmati ya. Dan salah satu alasannya karena adiknya Mas Fikri. Iya dong. Jadi latihannya gampang ya, di kamar gitu atau di teras atau bareng-bareng nongkrong gitu bisa latihan. Seru. Dan kalau buat saya Sintesa itu memang sudah cukup lama. Saya juga tahu nama Sintesa itu sudah sejak lama ya di dunia nasyid begitu ya. Dan saya terkejut alias surprise begitu tahu bahwa Sintesa duet dengan Raif. Wow, saya bilang begitu. Siapa yang nggak kenal Raif? Siapa yang nggak kenal Awakening Music ya? Label besar yang sudah mempopulerkan Maher Zain, Irfan Maki, siapa lagi ya? Mesut Kurtis tuh semua papan atas munsyid internasional begitu. Dan tiba-tiba Awakening Music menggandeng Raif, sebuah grup akapela dari Yogyakarta. Buat saya itu kejutan banget. Gimana ceritanya itu? Siapa yang mau berbagi cerita? Mas Buffet, gimana tuh? Jadi dulu waktu tahun 2012 itu Sintesa kan pernah ikut lomba talent gitu yang diadakan oleh Awakening. Nanti kalau misalnya Sintesa ini juara 1 bakal dikontrak. Nah kebetulan Sintesa kurang cukup bagus untuk jadi juara 1. Jadi cuma sampai 16 besar aja. 16 besar? Iya. Tapi ini udah internasional ya, dunia loh ya. Dari berapa? 600 peserta. 600 peserta. 600 peserta totalnya yang waktu itu submit video, terus Sintesa lolos ke 32 besar. Kemudian dari 32 besar kita nyanyi sebuah lagu itu lolos lagi ke 16 besar. Kita nyanyi sebuah lagu itu tapi nggak lolos ke 8 besar. Lagu kita sendiri. Oh, kita waktu itu bawain lagu sendiri. Bawain lagu sendiri. Jadi ada yang mengevaluasi bahwa Sintesa ini tidak bisa melangkah ke babak berikutnya karena lagunya Jogja banget gitu ya. Mungkin karena vokalisnya medok mungkin ya. Jadi mungkin nggak ada medok di luar negeri gitu ya. itu English medok gitu. Jadi mungkin kalau boleh tahu selama kompetisi itu sampai dengan 16 besar itu lagu apa saja sih yang dibawain? Kalau yang 32 besar tuh kita nyanyiin lagu
lagu kita sendiri judulnya Your Name. Oke. Sekarang diterjemahkan. Namanya judulnya Maha Cinta kalau di albumnya Sintesa. Terus yang di 16 besar itu kita nyanyi sholawatnya Sintesa. Oh, sholawatnya Sintesa. Kalau sholawat sih sebenarnya cukup universal ya. Ada bahasa Indonesianya tidak waktu itu? Waktu dibawain? Waktu itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dua lagunya bahasa Inggris semua. Jadi sudah bahasanya udah internasional, cuma medoknya masih Jogja ya. Masih jadi, waduh ini masih kurang ini. Kalau medoknya hilang nih boleh nih. Serius tuh komentar siapa tuh? Seluruh komentar saya. Tapi alhamdulillahnya dari ikut lomba itu kita itu jadi dinotis sama Raif juga. Oh, nah, Raif tuh komen di video kita waktu 32 besar. Ya lo komennya apa saya lupa. Guys, aku suka dengan style kalian. Iya, intinya aku suka dengan style ini gitu kan. Terus nah, saya sendiri ngiranya itu cuma apa ya? Nyemangatin gitu. Lip service gitu ya. Kok ternyata beberapa tahun kemudian waktu Raif lagi tur sampai ke Jogja itu 2014 jadi 2 tahun setelahnya kemudian ya. Itu ngajak ketemu. Saya lupa. Kayaknya entah saya dulu yang DM apa Raif duluan yang DM. Pokoknya ada kontakan gitu terus. Kan saya datang di acaranya Raif waktu launching album gitu di Jogja. Terus nanti ketemu aja setelah acara gitu kan. Di backstage terus akhirnya ngobrol. Raif mengusulkan untuk Sintesa ini collab di lagunya yang You Are The One untuk versi akapelanya. Oke, jadi Sintesa ini masuk ke Awakening Music justru karena peran si Raif ya. Dia merasa suka dengan tampilan Sintesa dan dia yang ngusulin untuk kolaborasi. Oke. Nah, saya juga menarik tentang konsep produksinya saya rasa ya. Ini kan gimana tuh proses produksinya? Siapa mau jelasin, Mas Chandra kah? Kalau Mas Fikri yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Biar gantian ya, nanti yang lain. Gimana tuh? Kan Raif ada di Amrik nih, kemudian Sintesa ada di Jogja. Gimana proses produksi tapping suaranya, kemudian mixingnya sampai sudah jadi video klip. Ngomongin video klipnya aja udah seru nih. Gimana tuh proses produksinya tuh? Awalnya kayaknya Raif. Mas Yusuf, jelasin, ceritain dong. Kalau seingat saya awalnya kan Raif ke Jogja. Terus pas kebetulan kita juga mau rekaman gitu kan. Terus Raif ikut rekaman kita. Itu waktu di rumah Mas. Itu untuk lagu yang lain. Yang kedua. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu dia minta kontaknya salah satu orang, kemudian di WhatsApp dia bikin grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu dia langsung kirim, aku punya vokalnya yang nggak ada musik nih. Nah, terus silakan dikasih akapelanya. Terus kita beberapa kali revisi, kirim balik. Oke, kemudian bikin video klip. Nah, bikin video klip itu gimana ya biar nggak jomplang karena kan dia tag di sana, kita tag di sini. Akhirnya pakai background yang sama waktu itu, makanya kita kan temanya agak monokrom ya untuk lagu You Are The One ya. Kemudian ya dari situ dia tag dari sana, kirim video ke sini, kita juga tag di sini, kemudian diedit sama Erwin. Supaya terlihat yang akapela banget kita ya jadinya split screen itu yang satu layar banyak orang gitu kan, jadi akapela banget kotak-kotak. Awalnya berwarna. Sedikit kita kirim ke ini kan ya, banyak Easter egg. Sedikit Easter egg itu. Sekalian dibikin kompak hitam putih gitu ya. Oke, jadi memang ya Mitra Muslim, duetnya Sintesa dengan Raif itu kalau yang paling populer di Suara Muslim ya Muhammad Nur, itu yang paling sering dijadikan opening program teman-teman karena cheerful, karena fun begitu. Kemudian ada juga You Are The One ya, lagu yang bisa dibilang romantis juga, asik, yang beda dengan secara beat dengan lagu yang pertama. Ada lagi dengan Raif? Dan lagu yang paling terakhir kita kolaborasi dengan Raif itu Ramadan Is Here. Ramadan Is Here. Oke. Ya, ini juga sering diputar di Suara Muslim, cuman karena temanya Ramadan ya, cuma Ramadan begitu ya. Bulan Sa'ban sama Ramadan lah gitu ya. Oke, nah apa yang sudah didapat dari Sintesa selepas duet dengan Munsid Papan Atas Internasional ini? Siapa mau bilang?
Oh iya. Saya Oke, Mas Buffet. Gimana tuh? Jadi setelah duet dengan Raif itu kita juga ada duet lagi sama Oh iya, ada dari Afrika Selatan itu. Oh iya. Namanya Omar Esa. Yang dua dengan Umar Maizan Isam bukan ya? sih? bukan. Esa. Penyanyi. Lupa, mohon maaf Mas. Bukan yang duet sama Bukan, ini ya, bukan, yang The bukan. Power of Bukan. Omar Esa. Saya harus lihat HP dulu. Ada kontaknya. Lanjut. Jadi Lanjut dulu. yang fix akhirnya jadi collab itu ada satu lagi itu namanya masih dicari Mas Fikri, soalnya itu juga agak lama dan kita nggak bikin video klip ya. Jadi Ya cuma ngiringi aja. cuma ngiringi backing vokal Oke. akapelanya gitu. Terus sebenarnya kalau undangan untuk perform di luar negeri juga jadi ada setelah itu, ya. tapi berhubung Sintesa orangnya banyak kan akomodasinya membengkak Nah, juga, jadi tuh, agak ya. sulit juga mungkin mereka akhirnya untuk ini. Gitu. Mikir-mikir juga Mikir-mikir begitu ya. juga, Kalau online via Zoom nggak akan efektif gitu. Suaranya bisa berubah begitu ya. Dapat anggota si Bobo tambahan. Apa tuh? Ya dapat anggota fanbase-nya tuh ada yang dari Si Bobo itu Sintesa Bolo-Bolo. Si Bobo Sintesa Bolo-Bolo. Ada yang dari Oke. Prancis, Maroko, Oh, itu ada ya, juga ya, orang yang ya. seneng denger setelah kita Ya, di lomba itu. gara-gara sudah ada dua dengan Raif, Iya. kemudian karena Raif peminatnya juga banyak ya dari berbagai negara, muncul banyak komentar yang saya cermati juga ada yang bahasa Prancis, bahasa yang tidak saya pahami juga begitu ya. Yang paling terasa di luar bahasa Inggris atau yang dari fans dari Amerika di mana nih yang cukup terasa, yang paling banyak? Kalau Prancis, Eropa, mana? Kalau yang paling Biasanya- terasa tuh lebih ke arah itu sih, Middle East gitu loh. Middle East ya. Daerah-daerah ya Maroko, Tunisia, kemudian Afrika Selatan itu, bahkan yang terakhir kemarin ada yang dari Saudi Arabia. Oh, Jadi, Saudi Arabia. Saya juga lupa loh. Susah ya ngapalin mereka yang luar negeri karena ya. memang di sini kan kurang populer mereka, tapi Aha. di negaranya itu cukup populer mereka. Oke, Nah, itu baik. sebenarnya banyak sekali yang kemudian pada akhirnya minta dikerjain. Minta dikerjain. Oh, dikerjain tapi bukan digarapin. Maksudnya mereka tuh rata-rata punya lagu, tapi karena di sana pasarnya itu hanya ada beberapa segmen yang nggak boleh musik, cuma hau-hau aja. Oh, ya, ya. Minta ya. tolong dong dibikinin acapella version gitu. Oke. Nah, rata-rata mintanya ke awal-awal tuh ke manajernya Sintesa, tapi kemudian akhir-akhir, nah karena memang sudah usianya tuh ada yang bekerja, ada yang PNS, ada yang guru, ada yang macam-macam, terus kais di luar kota, nah itu berkendala dengan deadline. Akhirnya waktu itu tidak bisa selalu diakomodasi dengan Iya, Sintesa. dengan Sintesa full. I see. Akhirnya yang terdampak saya. Fikri. Karena kebetulan Sintesa itu audio engineer-nya kan Mas Fikri. Oke. Yang ngerekam, mixing, mastering. Nah, itu yang semua yang di Raif yang masuk ke Awakening tuh yang sama Sintesa itu mixingannya Mas Fikri, masteringannya Oke. juga Mas Fikri. Nah, Yap, jadi yang yap. tadi kalau ada yang dari luar negeri ngajak collab sama Sintesa, karena Sintesanya sibuk, Disikat Fikri. akhirnya disikat sama Mas Fikri sendiri. Begitu Gitu, ya. Paling banyak duitnya dong ya. Iya. Paling banyak Oke. dolarnya. Paling banyak dolarnya. Sebenarnya selepas duet dengan Raif ya, mestinya peluangnya lebih besar lagi dan saya membayangkan harusnya Sintesa ini menjadi the next Dainada ya. Dainada Munsyid Indonesia yang populer betul di Timur Tengah. Harusnya begitu. Kenapa tidak gitu? Padahal ini kan peluang yang luar biasa. Harusnya nggak boleh lepas begitu udah tandem dengan artisnya Awakening Music. Harus lebih naik lagi levelnya. Karena kan itu impian Ya, dari betul. salah satunya tadi Mas Fikri dong. Ya. Kita pengennya nasyid dikenal lebih luas lagi kan begitu. Betul. Why? Kenapa Iya. nggak terjadi Why? itu? Sebenarnya kita dari awal juga bertanya-tanya, tapi setelah beberapa kali ada seperti itu kok
kemudian wis meh bahasane, terus tidak. Nah itu karena sepertinya komposisi personil kita terlalu gemuk. Kalau full team itu kan 7 orang. Kalau urusan akomodasi akan sangat berat. Beda dengan ketika soloist, duo, trio gitu, ketika gas ya, tidak akan membengkak sampai 7 orang plus pendamping atau manajer itu. Nah kemudian kalau kebetulan Synthesa dulu itu ketika go internasional itu adalah peralihan dunia yang tadinya itu perform ya harus ketemu, project kan harus ketemu. Nah itu kan 2014 itu mulai belum seperti sekarang, tetapi sudah menuju sekarang. Nah sekarang kan kalau misalnya Synthesa tuh naiknya pas sekarang, kita tinggal TikTok gitu kan, pakai TikTok, kita tinggal sosmed jalan terus, gas terus, itu mungkin bisa mewarnai lebih lebar lagi. Cuma karena memang waktu itu peralihan, kemudian juga ini kalau kita lihat, saya termasuk penikmat nasyid itu kan dari SD ya, waktu itu tahun 2000-an, sebelum 2010, kalau nasyid itu bikin konser bisa rame gitu. Bahkan bisa bikin konser tunggal seperti Senada, Justice Voice, itu luar biasa. Ketika bikin konser tunggal itu satu auditorium itu penuh gitu. Nah tapi kita kurang tahu semakin kesini ya, kalau saya menilai itu gongnya adalah ketika band-band papan atas seperti Ungu, kemudian Dewa, kemudian Gigi, itu ketika Ramadan mereka bikin album religi, otomatis animonya kesedot ke sana semua. Nah itu di masa-masa itulah Synthesa itu waktu itu bahasanya tuh naik, jadi struggling kita tuh cukup tinggi gitu. Nah kemudian sekarang akibatnya sudah bergeser. Ketika saya ya nuwun sewu, ketika mendengarkan radio-radio Muslim sudah mulai lagu-lagu yang artis sakjane enggak nasyid, nyanyi lagu nasyid bisa diputar di situ. Karena kan memang kebutuhan industri kita nggak bisa komplain kan gitu. Artinya memang seperti itu. Nah maka dari itu sebenarnya kalau harapan dari nasyid itu pengen mendunia lagi, nah itu kembali lagi ke grassroots-nya, ke komunitas, ke orang-orang yang mendengarkan gitu. Mau apa ya, menghargai sampai seperti apa ke nasyid dan yang membuat karya ini. Karena sampai sekarang juga kalau saya membaca ya, untuk mencari regenerasi itu susah karena ini masalah psikologi generasi juga. Generasi sekarang itu bahasanya nek wong Jawa ki ra gelem getih, nggak mau berdarah-darah, nggak mau berjuang untuk sebuah nilai. Maunya instan maunya instan, kemudian kalau ikut lomba ikut, besok bubar. Nah, itu. Jadi bagus-bagus sebenarnya, cuma girohnya itu kalau bahasa kita itu kurang. Nah maka itu tadi yang membuat sebenarnya kalau backupnya ya dari komunitas, kemudian dari apa ya bahasanya, kalau kita stakeholder yang bisa menguatkan di belakang, saya yakin nasyid-nasyid baik di Jawa Timur, di Jakarta, di Jogja, bahkan di Indonesia pun itu semua bisa go internasional. Karena apa, sekarang itu kan spreadingnya semudah itu karena sosmed itu loh. Ada komentar enggak nih yang lain nih, kenapa selepas dengan Raif harusnya bisa go internasional nih? Apakah ya tadi ya, kalau persoalan budgetingnya ya, karena kita formasinya gemuk ya, ada 7 orang, biayanya lebih gede lagi. Kalau mau ada yang di cuman trio, duo, pasti ngorbankan yang lain dan nggak mungkin kan ya. Nah ini maksudnya apakah karena di katakanlah di Indonesia ya, di lokal, nggak sampai ke luar negeri begitu, apa yang jadi problem selain yang diceritakan Mas Fikri tadi bahwa nasyid kurang begitu posisinya tidak sejajar lah dengan musisi-musisi yang lain? Kalau siapa, Mas Buffet? Kalau saya singkat aja ya, kalau saya biar nanti yang lain ikut kebagian. Kalau saya mikirnya karena formatnya juga sih, karena akapela kan. Karena akapela kan market yang niche ya, yang agak lebih spesifik ya, gitu kan. Nggak semua orang suka juga, beda kalau mungkin band mungkin bakal lebih mudah dibanding akapela gitu. Dilihat juga dari contohnya kan, kalau di Amerika kan band akapela, maksudnya yang umum ya, bukan yang nasyid ya. Kalau band akapela yang bisa sampai nembus itu kan cuma 1 pentatonic tok, gitu kan. Nah, ya mungkin saya sih lihatnya sih gitu.
gitu. Oke, memang sih ada satu sisi ada yang mengapresiasi ini unik banget ya akapela begitu, cuman suara mulut saja begitu ya. Tapi ada juga yang apa ya kurang menarik ya dibanding dengan instrumen yang lain begitu ya. Mas Chandra ada komentar? Setuju sih dengan Mas Fikri dan Mas Fikri tadi. Mungkin setuju dong, kalau nggak setuju berantem nanti ya. Selain itu mungkin ya belum aja sih, belum rezekinya sampai keluar ya. Tapi mungkin suatu saat nanti insya Allah ada kesempatan. Ke yang lain, apakah karena belum rezekinya ini menjadi pilihan kedua begitu sebagai munsyid, Mas Yusuf, atau bisa jadi? Bisa jadi. Iya, karena kan semakin kita berumur kan semakin punya kegiatan masing-masing. Ada pekerjaan yang mungkin lebih kita bisa mendapatkan profit dari situ kan. Jadi ya, tapi ini menurut saya kenapa agak terlambat itu karena kita nggak ada penggeraknya. Seperti label lah ya. Artis kalau nggak ada yang membawa, ayo Sintesa kemana, artis ini kemana, butuh promotor ya. Bikin video, deadline-nya tanggal ini, ayo upload tanggal ini ya. Itu nggak ada penggeraknya. Jadi selama ini kita hanya personil sendiri dan manajernya juga tidak mencari job. Jadi hanya menunggu job datang lewat manajer. Harusnya pekerjaan manajer adalah mencari. Dia datang ke mana, terus bikin proposal atau gimana, itu mungkin lebih bisa untuk mengembangkan Sintesa. Karena Sintesa ini bentuknya masih kekeluargaan, jadi begitu. Nggak ada yang maksudnya belum bentuk kayak korporat beneran gitu, maksudnya secara band, secara grup ini. Dari sisi bisnis belum diniati, karena kalau untuk go internasional kita harus ada sisi bisnisnya. Betul. Ya, saya nambahin satu lagi. Oke, boleh nggak kalau saya terjemahkan, orang-orang nasyid sekarang masih setengah hati, benar nggak sih? Betul. Oh iya. Ya, betul. Mayoritas masih setengah hati. Jadi kalau minoritas yang beneran ya ada, tapi minoritas sekali. Jadi kalau sekarang itu kita kiblatnya sebenarnya yang luar biasa itu adalah Nasyid Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi luar biasa itu ada Ko Haris, beliau itu bisa membuat anak-anak nasyid itu tidak perlu bekerja di luar. Kerja karo aku, main di WO ku, nyanyi di wedding organizer-ku, itu udah bisa hidup. Nah akhirnya ketika tidak punya side pekerjaan itu, mereka tuh bisa fokus berkarya. Itu yang memang ketika dulu waktu Sintesa itu belum saatnya untuk mandiri ya, waktu itu belum terbentur dengan orang tua minta ini, minta itu, sudah menikah kemudian ada kewajiban macam-macam. Ketika itu memang ada yang ke Sintesa, ayo kowe iki wis sibuk karya, urusan duit tak urusi. Nah itu saya yakin karyanya itu aja jauh luar biasa dan kita bener-bener bisa jauh melejit karena tidak memikirkan yang lain gitu. Jadi kuncinya lebih ke organizer begitu ya. Akang ada pendapat? Kalau dari saya nyambung dari Mas Fikri tadi ya. Kalau eksternal kita tahu kenapa kenapa setelah momentum Raif itu kenapa kita nggak naik gitu kan. Kalau eksternal tadi udah dipaparkan sama Mas Fikri ya. Tapi kalau dari saya mungkin internal kita tuh di saat itu momentumnya tuh di usia-usia kita ya tadi peralihan dari kita menuntut ilmu pelajar ke yang meletek untuk mencari pekerjaan gitu loh. Jadi fokusnya di Sintesa tuh kepecah. Yang tadinya kita waktu masih menuntut ilmu tuh getol di Sintesa, yo nggak karya, tapi waktu udah lepas, udah lulus lah istilahnya, kan kita fokusnya kepecah, mau di Sintesa atau ke yang lain yang bisa menutupi kebutuhan kita gitu. Jadi nggak se-passionate awal gitu loh. Mungkin itu sih. Memang ya masa berbeda, kemudian tuntutan, tanggung jawab juga semakin berbeda ya, semakin bertambah. Terakhir kita bicara tentang apa alasan Sintesa sampai usianya 20 tahun. Karena nggak banyak loh yang bisa bertahan selama itu. Bener ya? Bener. Kecuali yang udah kadung legend gitu, kita nggak pungkiri lah begitu ya. Dan nggak sedikit juga sebenarnya yang sudah dulu pioner terus kemudian akhirnya juga tidak ada karya lagi begitu ya. Sintesa, apa rahasianya bertahan sampai 20 tahun? Ini yang 20 tahun beneran ini. 20 tahun yang generasi pertama nih, jelas ini. Sehingga menjadi inspirasi buat teman-teman yang sudah bergerak di grup nasyid, utamanya di akapela begitu kan. Jadi saya dulu waktu SMP itu
sampai sekarang tuh belajar satu hal, bahwa ketika kita punya mimpi, kita mau bareng-bareng lari bahasanya, itu tidak boleh keakuannya tinggi. Jadi harus paham, misal ada temennya yang kalau datang terlambat, atau kalau misalnya dia memang di satu posisi itu tercipta untuk menjadi bos, ya yang lain itu tidak perlu mendebat gitu, memahami. Itu yang pertama. Jadi kita saling memahami. Jadi kalau di sini kita berantemnya itu ya udah nggak pernah berantem. Oh, nggak pernah berantem? Kita jarang banget. Kirain berantem tapi udah dewasa, udah saling mengerti gitu. Jadi sama panitia ya. Kita malah berantem lah panitia. Jadi bahasanya mungkin karena di sini ada dua generasi ya, yang senior itu ngemong, sudah bisa ngomong. Yang junior ini bahasanya ya kita juga memposisikan mereka ini adik-adik kita. Jadi bahasanya seperti dibilang Mas Buffet tadi, kita tuh kekeluargaan banget gitu kan. Bahkan ketika ada yang melakukan kesalahan misalnya contoh tapi belum tentu real, misal kalau di grup-grup itu kan ada masalah finansial, pecah gitu kan, masa kayak gitu kita ya enggak ya, jadi santai begitu aja gitu. Oke, mungkin ini yang tadi dikatakan kekeluargaan banget gitu ya. Oke. Mas Buffet ada tambahan apa nih? 20 tahun karena mimpinya masih belum tercapai. Bisa masuk. Kalau udah tercapai nanti mungkin nggak bisa tidur ya karena mimpinya belum wujud begitu ya. Ya kalau kita sebagai grup kan ini grup musik ya. Yang pertama kalau soal musik mungkin kenapa selama 20 tahun ini kita masih ada ya karena kita suka melakukan ini. Kita melakukan apa yang kita senangi. Jadi apapun hasilnya kita nggak peduli. Kita peduli pada proses kita. Kalau sebagai grup sendiri di luar musik, kenapa kita masih ada ya itu tadi kita tuh orangnya saling memahami. Jadi nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu apa ya komunikasi verbal tapi nggak perlu ini tadi padahal yang nggak perlu apa ya ngegas panitia tadi dia padahal nggak perlu bela-belaan ngomong tuh kita udah tahu oh dia lagi ini, ya udah kita pangertan lah istilahnya. Kita saling mengerti aja, makanya kita masih ada sampai sekarang walaupun ya kayak gini berdarah-darah juga ya. Jadi secara musik kita suka, apa yang kita kerjakan kita sukai, secara grup kita saling memahami, itulah kenapa kita masih ada sampai saat ini. Pekerjaan itu dilakukan dengan hati, kemudian karena ini bentuknya adalah tim, grup, saling memahami, saling mengerti begitu ya, tafahum, apalagi tuh ya banyaklah yang sudah difahami oleh tim Nasid Sintesa ini sehingga menjadikan grup ini tetap eksis ya. Dengan segala karyanya. Proyek terbaru apa nih yang sudah digadang-gadang ke depan? Kita baru saja sebenarnya kemarin bulan bulan apa? Yang kalau kita rilis single baru kemarin bulan Agustus. 2023 itu kan karena kemarin kan COVID itu kan lumayan membawa korban banyak ya, termasuk berarti banyak orang yang kehilangan keluarganya di sana. Di sana termasuk saya, waktu itu almarhum bapak saya juga meninggal waktu COVID. Terus kemudian kebetulan Chandra juga sudah bapaknya nggak ada, Erwin ibunya nggak ada, kemudian kita bikin persembahan buat orang tua gitu. Jadi lagunya tentang doa untuk orang tua gitu. Itu karya terbaru. Kemudian apa berikutnya yang mau dibikin nih? Nggak kepikir bikin konser begitu? Belum ya? Kepikir tapi kalau ada konser tandem dengan Raif kan bisa jadi tuh. Kalau ngundang Sintesa kan budgetnya banyak karena bertujuh, tapi ngundang Raif kan cuma satu orang. Tapi dari Amerika, dari jauh ya. Dan timnya banyak juga ya. Kalau pemikiran untuk bikin konser pasti ada, semua apa ya, penggiat musik semua yang berkarya tuh pasti ingin punya karya besar, salah satunya konser. Tapi ya secara detail belum kita rencanakan, tapi mimpi itu pasti ada. Baik ya, mudah-mudahan deh mimpi itu bisa terwujud ya, entah lewat apa, melalui siapa, biar kita berharap ada konser musik. Suara Muslim juga punya obsesi loh sebenarnya, pengen membuat pagelaran, ada musik, ada ceramah, ada teatrikal, ada pagelaran siro dan lain sebagainya. Mudah-mudahan deh ya. Minimal mini konser lah. Iya, mini konser. Nanti kalau ada undang boleh dong, insya Allah begitu ya. Rasanya nggak komplit kalau nggak perform ya. Iya. Boleh bawain beberapa lagu, kasihan satu aja deh ya.
biar menjadi kenangan bahwa ini adalah live ya. Ya. Oh ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man 'allaqta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, fi ummi wa abi fadaitu sayyidi, salatu wassalam alaika ya nabi habibi ya Muhammad, asaita bisalam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man alaita hayatana bil iman, ya man bi jamalika alam dal ihsan, ya man tawarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ummi wa abi fadaitu sayyidi, salatu wassalam alaika ya nabi habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, sallallahu ala khatamil anbiya, khatamil anbiya, khatamil anbiya. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, habibi ya Muhammad, ataita bisalami khatamil anbiya. Keren banget lo ya. Sumpah keren. Ini padahal dengan posisi duduk lo ya. Belum lagi kalau berdiri pasti lebih powerful lagi. Lebih males. Saya sebenarnya mau bilang begini loh. Lebih keren dari Senada loh. Ya Kang Teddy, sorry ya, tapi emang keren loh kalian ya. Komposisinya, harmonisasinya keren, cakep banget. Tapi memang sih ada yang bilang bahwa kadang faktor keberuntungan, luck itu sangat menentukan. Performa keren, kemudian dibantu dengan lucky, keberuntungan begitu ya, pasti bisa top lagi. Oke, terakhir apa yang mau dibilang nih, terutama buat teman-teman yang sama-sama menjalankan amanah sebagai pendakwah lewat nasyid ini. Siapa? Kalau dari saya quote-nya Rois. Yang buat Erwin. Oke. Apa nih? Jadi kemarin ini nanti tambahin ya. Ini kemarin kita dapat
kan mau ikut lomba nih macam-macam. Wah, aku piye, aku ngajar, aku ini, aku kerja ini. Jangan sampai jangan sampai pekerjaan menghalangi dakwah. Itu kemarin yang membuat kita sampai di sini. Kalau dari saya tuh ini aja, tetap berkarya terus. Siapa tahu nanti kayak Nasi Daria, kan udah senior gitu, tapi malah viralnya waktu sekarang belakangan kan kayak gitu. Sampai dimunculkan juniornya juga, saking legendnya begitu ya. Oke, siapa lagi? Kalau untuk penggiat nasyid ya itu terus berkarya, jangan niatnya jangan berbelok, tetaplah berdakwah di jalan ini. Untuk penikmat juga jangan bosan untuk menikmati, untuk mendukung pembuat karya, itu salah satu semangat kita juga untuk terus membuat karya. Dan untuk industri ya apa? Itulah ya. Mudah-mudahan berkahan ya. Coba cari yang berbeda. Oke, dan terima kasih buat Sintesa sudah berkenan hadir di studio Suara Muslim dari Jogja ke Surabaya. Boleh tepuk tangan buat kita semua dan juga semua penikmat nasyid ya. Cintai terus karya teman-teman munsyid ya, karena mereka punya visi dan juga punya misi yang luar biasa. Sekali lagi thank you Sintesa, sukses ke depan, mudah-mudahan tetap eksis dan suatu saat terwujud impiannya untuk bisa bikin konser Sintesa. Sintesa bikin konser yang jadi bintang tamunya adalah Raif gitu ya. Terima kasih dan demikian podcast kita ngobrol bersama grup Nasyid Sintesa yang bisa dibilang luar biasa, istiqomah di jalur dakwah syiar dan syair lewat nada-nada yang begitu indah. Dan tadi sudah bercerita di balik bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan salah satu munsyid kelas internasional, salah satu artis dari Awakening Music yaitu Raif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi terutama generasi muda penerus seni nasyid ya. Sukses selalu dan saya Abdul Kohar pamit. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.